Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Kita sampai pada pembelajaran 4. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, kalian bisa lanjutkan melakukan pembiasaan seperti biasa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan dengan membaca Pancasila. Nah, anak-anak, di sini disajikan sebuah fabel. Apa itu fabel? Coba diingat kembali, fabel adalah cerita tentang binatang. Fabel termasuk salah satu jenis cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu adalah cerita yang bukan berdasarkan pada fakta, tetapi cerita fiksi adalah cerita yang dikarang atau merupakan khayalan dari pengarangnya, dari penulisnya. Nah, dalam fabel ini atau cerita binatang ini, para binatang yang ada di dalam cerita ini digambarkan berperilaku seperti manusia. Baik, nanti tugasnya adalah membaca cerita ini ya. Kita lihat judulnya di sini, Musyawarah Para Binatang. Nah, kalian bisa mendapatkan teksnya di halaman 71 di LKS kalian. Yang memiliki LKS, yang tidak punya bisa menggunakan PPT atau lihat di YouTube di sini ya. Nah, apabila tulisannya tidak jelas, kalau di YouTube, kalau di PPT pasti jelas. Kalau di YouTube misalnya tidak jelas, kalian bisa klik di sebelah kanan itu, di YouTube-nya ada CCC itu ya, di kotak atas CCC, nanti keluar tagnya. Baik, kita langsung saja mulai mencari isi dari teks ini, apa informasi yang ada di dalam fabel ini ya. Nah, cara mencari informasi dalam teks itu bisa dilakukan dengan cara membaca keseluruhan isi dari teksnya. Nah, kita lihat judulnya di atas tadi, Musyawarah Para Binatang. Nah, nanti tugasnya kirim voice note di grup diskusi, membaca bacaan ini ya, membaca teks fiksi ini dengan menggunakan intonasi yang tepat. Nah, sebelumnya mari sebelum kalian membaca, saya beri contohnya dulu ya. Kalian bisa simak di rumahnya masing-masing. Baik, kita mulai menyimak. Silakan disimak ya, saya bacakan maksudnya. Musyawarah Para Binatang. Musim kemarau datang. Sungai kering kerontang. Air sulit didapatkan. Semua binatang gelisah. Bagaimana aku minum? Kijang sedih. Bagaimana aku mandi? Kerbau gerah. Bagaimana aku makan? Bangau gusar. Di mana aku tinggal? Kodok gundah. Raja hutan ikut gelisah. Ia berpikir keras. Kancil mengajukan usul. Kita harus bermusyawarah. Semua binatang harus dikumpulkan, kata Menteri Kancil. Gagak menyebar pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Semua binatang harap datang ke musyawarah hutan, kata Gagak sambil berteriak. Satu persatu binatang datang. Gajah yang bertubuh besar, jerapah yang lehernya panjang, zebra yang berbadan belang, semut yang bertubuh kecil, dan akhirnya semua binatang menghadiri undangan. Tidak ada yang ketinggalan. Singa sang raja memimpin musyawarah. Bangau memberi usulan. Kita pindah dari hutan ini. Di hutan yang lain ada air.
Usul bangau disetujui para burung, sebab para burung bisa terbang jauh. Namun, hewan-hewan lain menolak. Mereka tidak bisa terbang. Akhirnya, usulan bangau tidak diterima. Kita berdoa saja, semoga Tuhan segera menurunkan hujan, usul kodok. Para binatang setuju dengan usul kodok. Namun, kita juga harus berusaha, kata bebek. Berdoalah para binatang tersebut. Tiba-tiba kuda berteriak. Kita bikin bendungan, usul kuda membuat kaget. Dia mengigau. Kambing ikut-ikutan mengejek. Hei kuda, kamu sudah gila ya? Ejek si kuda. Maaf salah, kera mengejek si kuda. Akhirnya kuda menjadi malu, kemudian kuda diam saja. Diam semua, hormati yang sedang berbicara, singa memperingatkan rakyatnya. Para binatang pun terdiam. Lanjutkan usulanmu, hai kuda, kata singa kepada kuda. Kuda melanjutkan usulannya. Sungai di hutan ini dangkal. Sungai menampung sedikit air. Jika kemarau, airnya habis. Sungai harus diperdalam. Air harus dibendung supaya kita bila kemarau datang, kita tidak kehabisan air. Kuda pun selesai berbicara. Para binatang pun terkagum-kagum mendengar penjelasan kuda. Para binatang bertepuk tangan gembira. Itu usulan yang bagus, singa memuji. Akhirnya, semua binatang sepakat akan membangun bendungan. Pembangunan bendungan dimulai. Kuda menjadi pemimpin. Gajah menjadi wakilnya. Berang-berang menjadi penasihat. Semua binatang bekerja keras. Tidak satu pun binatang yang malas. Akhirnya bendungan selesai dibangun. Lalu musim hujan datang. Hutan tersiram air hujan. Tanah, batu, pohon, dan rumput menjadi basah. Air mengalir deras ke sungai. Bendungan penuh dengan air. Seisi hutan bergembira. Para binatang pun berpesta pora. Mereka mandi dan minum sepuas-puasnya. Tetapi musim hujan pun tak lama. Musim kemarau datang kembali. Namun, para binatang tenang. Mereka tidak takut kelaparan dan kehausan sebab mereka sudah punya air di bendungan. Nah, anak-anak, pada cerita ini kita bisa mendapatkan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh para binatang yang ada di dalam cerita musyawarah para binatang tadi ya. Di antaranya adalah nilai persatuan dan kesatuan. Mereka bersatu pada saat membangun bendungan bersama-sama ya. Kemudian nilai keadilan. Keadilan di situ ditunjukkan pada saat semua boleh mengemukakan pendapatnya ya. Ada yang diejek tadi, tetapi akhirnya tetap diperbolehkan mengemukakan pendapatnya oleh sang raja hutan. Nah, siapa tadi yang diejek? Kuda ya. Kemudian nilai kerakyatan. Sang raja memikirkan seluruh rakyatnya ya. Kemudian nilai kemanusiaan. Nah, para binatang tadi dalam fabel yang berjudul Musyawarah Para Binatang, mereka berperilaku sebagaimana manusia sehingga bisa memberikan contoh ya kepada kita
sebagai manusia yang memang seharusnya memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nah, salah satu contohnya nilai kemanusiaan tadi tidak mengejek, tidak mengolok orang lain. Nah, binatang saja bisa seperti itu, apalagi manusia ya. Nah, berikutnya mereka juga melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Dan dalam musyawarah itu semuanya berhak mengemukakan pendapat. Nah, baik. Dari cerita ini kita simpulkan tadi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan diantaranya adalah nilai persatuan dan kesatuan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, dan nilai kemanusiaan. Nah, kita lanjutkan materi kita ke alat dan bahan membuat kerajinan dari sabun ya. Kemarin kita sudah pelajari apa itu patung, kemudian alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat patung. Kemudian kita kemarin juga mau mencoba untuk membuat patung dari sabun ya. Nah, di sini alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat kerajinan dari sabun, khususnya patung dari sabun ya. Kemarin kita mau buat patung bunga dari sabun. Nah, semuanya nanti harus diselesaikan hari ini, termasuk patung bunganya ya. Alat dan bahan yang diperlukan di sini, yang pertama alat ukir dan pensil. Nah, alat ukir dan pensil ini cara pakainya adalah yang pertama buat pola ukiran langsung pada sabun dengan pensil atau pisau kecil. Berikutnya alat ukir atau pahat digunakan untuk mempertegas garis-garisnya, mempertegas bentuknya ya. Jadi bertegas dengan menggunakan alat ukir atau pahat. Berikutnya sabun batang. Ini bahan yang utamanya sabun batang karena kita mau buat patung dari sabun ya. Nah, tahapan langkah-langkahnya maksudnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian buat sketsa gambarnya ya pada sabun tersebut langsung tidak apa-apa. Kemudian potong ujung sabun menggunakan pahat supaya tidak terlalu lancip ya nanti sabunnya. Kemudian buat garis vertikal yang membagi sabun tadi menjadi kanan dan kiri, sama simetris kanan dan kiri ya. Kemudian diukir sesuai pola. Nah, untuk membersihkan sisa pahatan bisa dilakukan dengan cara meniup supaya bentuknya tidak patah atau kotor. Nah, setelah selesai patung bunganya bisa dikemas atau tidak dikemas juga tidak apa-apa, langsung di foto saja. Kalau untuk hiasan sendiri di rumah bisa langsung dipajang di tempat yang diinginkan ya. Nah, seperti ini tahapan-tahapannya. Nanti tugasnya akan dikumpulkan setelah selesai ya. Bisa lewat orang tuanya untuk mengumpulkan tugasnya. Sebelumnya difoto dulu, dikirim di aplikasi pengiriman.